Derek, persiapan berapa lama, Derek? Kamu sudah Kayak menyiapkan robot itu dari kapan? 2 hari lalu. Wah, 2 hari lalu ya. Baru bersiap-siap 2 hari lalu. Iya. Oh, gitu. Eh, Kamu butuh berapa lama, Derek, buat merakit robot ini supaya sampai seperti tadi? Itu sih ya cepet sih. Kayaknya 1 jam maksimal kayaknya. Satu jam ya. Kalau nggak salah. Oh, kamu merakitnya ini nyontek buku, lihat buku atau gimana? Atau kamu mikir atau gimana? Aku mikir sih. Itu apa? Iya, aku coba-coba sendiri kayak apa buat petani itu. Oh, kamu coba-coba ya, misalnya begini Iya. dicobain gitu ya. Ini nggak bisa, coba lagi gitu ya. Iya, pertama aku satu-satu. Iya. Aku kan pertama satu-satu gitu 56 detik. Tapi aku dapat ide jadi bisa dua kayak gitu tadi. Oke, good. Ya, bagus. Ya, ini dari mana? Buat robot seperti ini dapat idenya dari mana? Aku pernah lihat itu ada desain robotnya, jadi aku coba bikin. Tapi supaya dapat poin yang lebih banyak, akhir-akhirnya itu yang untuk ambil barbelnya, aku bikin supaya bisa angkat 2 barbel jadi satu. Oh, oke. Jadi kamu coba-coba ya. Iya. Oke, bagus. Good. Oke, terima kasih semuanya. Kali ini kita akan coba membuat coding ataupun program untuk menjalankan robot ini. Robot ini cukup simple ya. Jadi di sini motornya kita pergunakan motor servo 360 derajat yang dihubungkan ke pin 4 dan pin 7 dari Gigo Control Box. Oke, jadi sebelum kita mulai program, kita hubungkan dulu ke komputer ataupun laptop. Oke, jadi kita bisa menentukan, misalkan ya, motor servo yang sebelah kiri ini terhubung ke pin mana. Kita urutkan kabelnya, boleh seperti itu. Yang motor servo yang sebelah kanan terhubung ke pin mana, kita bisa urutkan. Tapi kita bisa langsung coba di program gitu. Oke, kita akan coba langsung saja ya. Oke. Jadi karena kedua motor servo tadi terhubung ke pin 4 dan pin 7, kita buat motor 4. Kita buat directionnya clockwise, kita jalankan, kita lihat motor sebelah mana yang bergerak. Oke, di sini nampak motor sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri ini yang bergerak. Arah pergerakannya itu adalah directionnya itu adalah clockwise. Jadi kalau dia seperti ini, maka robotnya akan bergerak mundur ya, akan bergerak mundur. Jadi supaya dapat bergerak maju, ini harus kita ubah arahnya menjadi anti clockwise. Kita akan coba, kita jalankan lagi. Ini sudah anti clockwise. Hal yang sama kita terapkan ke motor yang sebelah kanan. Supaya dia bergerak maju, robotnya ini harus berputar seperti ini ya, berputar seperti ini. Berarti ini apa? Clockwise ya, berarti berputar clockwise. Berarti ini kita tambahkan programnya motor 7 ya, motor 7 clockwise. Kita jalankan. Nah, kalau kita letakkan, maka robot ini akan bergerak maju ya, akan bergerak maju seperti ini. Oke, kita akan matikan dulu motornya, pakai motor off di sini. Motor 4 dan motor 7, jangan lupa ya. Oke, kita matikan. Oke, jadi di sini kita sudah membuat blok program untuk bergerak maju dan memberhentikan robot. Jadi kalau kita ingin membuat program agar robotnya bergerak mundur, maka di sini kita balikkan saja arahnya ya. Oke, kita coba buat.
Berarti motor 4 dan motor 7. Di sini tadi anti clockwise, di sini kita ganti menjadi clockwise. Sudah benar ya? Di sini clockwise, kita ganti menjadi anti clockwise. Oke, kita coba jalankan. Oke, dia bergerak mundur ya. Yang seperti ini dia bergerak mundur. Oke, kita hentikan dulu motornya. Bagaimana jika kita ingin robot ini bergerak ke kiri ataupun ke kanan? Jadi kalau kita inginkan bergerak ke kiri, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pertama, motor yang sebelah kiri ini dalam keadaan diam, motor yang sebelah kanan ini kita gerakkan seperti ini. Maka kalau dia bergerak seperti ini berarti clockwise, ya. Atau kedua-dua motor ini bergerak, ini clockwise, di sini juga bergerak seperti ini, ya. Berarti ini juga clockwise, ya. Maka dia berputar seperti ini. Berarti kedua-duanya clockwise. Atau ini yang diam, ini yang bergerak seperti ini. Oke, kita akan coba buat programnya. Lihat, motor 4 dan motor 7. Tadi clockwise. Kita coba ya. Oke, di sini berbelok ke kiri. Kita matikan dulu. Hal yang sama kita terapkan untuk arah belok ke kanan. Ini tinggal kita balik saja. Oke. Jangan lupa di sini ada motor 4, motor 7. Di sini clockwise, ini kita ganti menjadi anti clockwise. Ini clockwise, kita ganti menjadi anti clockwise. Kita jalankan. Maka robotnya akan bergerak ke kanan seperti ini. Oke, kita matikan dulu. Berarti di sini kita sudah ada blok program untuk robotnya bergerak maju, mundur, belok ke kiri, belok ke kanan, kemudian berhenti. Oke. Jika kita ingin mengkontrol robot ini dengan menggunakan tombol keyboard, kita bisa tambahkan dari bagian kontrol. Kemudian di sini kita tarik di sini. Di sini artinya when space key press, artinya ketika tombol spasi ditekan, apa yang mau kita lakukan? Nah, jadi motornya ini menyebabkan robotnya bergerak maju. Di sini kita ganti boleh ganti sesuka hati kita, tapi di sini kita pilih saja up arrow. Ya, kita pilih up arrow. Hal yang serupa kita terapkan ke yang lainnya. Di sini kita pilih down arrow. Hal yang sama juga kita buat ini. Karena dia belok ke kiri, kita pilih left arrow. Kemudian satu lagi right arrow. Oke, kalau kita jalankan, kita tekan up arrow, maka robotnya akan bergerak maju. Cuman kalau kita perhatikan, begitu kita lepas tombol up arrow, robotnya tetap akan bergerak maju. Kenapa? Karena di sini ketika tombol up arrow ditekan, perintahnya motor 4 dan 7 arahnya seperti ini, menyebabkan robot ini bergerak maju. Kemudian tidak ada perintah lain lagi, maka robot ini akan menjalankan perintah terakhir, yaitu dia bergerak maju, akan tetap bergerak maju. Jadi kita harus tambahkan supaya dapat berhenti, tambahkan tombol yang lainnya. Di sini kita tambahkan saja tombol spasi, ya, kita tekan spasi maka berhenti. Jadi kalau kita ingin maju kemudian berhenti, kita tekan dulu up arrow kemudian spasi. Kalau mundur, down arrow kemudian spasi. Begitu juga untuk belok kiri kemudian belok ke kanan. Oke, jadi kalau seperti ini agak ribet kita mengkontrol robotnya. Kenapa? Karena banyak tombol yang mau kita tekan. Setelah kita tekan tombol arrow, kita harus tekan spasi supaya berhenti. Jadi kurang efisien. Jadi kita gabung saja programnya. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ketika tombol up arrow ditekan, dia jalankan motor 4 dan 7 arahnya seperti ini. Kemudian kita hentikan. Oke, kita coba jalankan. Kita tekan tombol up arrow. Ini udah ditekan-tekan, nggak jalan nih. Atau kita jalankan dari sini juga nggak jalan.
Kenapa? Karena di sini perintahnya begitu motornya sudah mulai digerakkan langsung dipadamkan sehingga nampak tidak ada pergerakan pada robot. Jadi supaya robotnya dapat bergerak, kita tambahkan waktu atau delay waktu untuk motor dapat bergerak gitu. Oke, dari sini kita tambahkan wait. Cuman di sini waktunya jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama nanti lama berhentinya. Di sini kita buat waktu yang cukup singkat, 0,2 second saja. Oke, kita akan coba. Arrow. Begitu tombol up arrow itu dilepas, dia langsung berhenti. Ya. Hal yang sama kita terapkan ke yang lainnya, ya. Oke, kita akan coba terapkan. Oke, ini delaynya 0,2. Kemudian jangan lupa, ini kita tarik dulu ya, supaya nggak bisa bolak-balik, kita pindah. Kemudian kita pindah ke motion, motor off. Ya, motor off. Kemudian motor off ya. Ini juga. Oke. Oke. Jadi di sini jangan lupa diubah motor 4 dan motor 7. Ya, ini juga motor 4 dan motor 7. Begitu juga untuk yang ini. Oke, kita akan coba. Kita akan tekan tombol down arrow. Begitu dilepas akan berhenti. Right arrow, begitu dilepas akan berhenti. Left arrow juga sama. Di sini karena kita waktunya tidak diubah, agak lama tadi berhentinya, maka ini jangan lupa kita ubah waktunya 0,2 second, 0,2 second sehingga waktunya cukup singkat. Oke, seperti ini arah pergerakannya. Oke. Jadi ini kita tidak pakai lagi, kita buang saja. Jadi kita sudah bisa membuat program untuk menggerakkan motor atau robot ini ya, robot ini. Gerak maju, mundur, belok ke kiri dan belok ke kanan. Kadang pada lomba kita disuruh mengerjakan program ataupun membuat program pada saat lomba berlangsung. Jadi misalkan robot ini dipergunakan untuk mendorong makanan agar robot lain dapat mengambil makanan tersebut dan mendistribusikannya. Misalkan, jadi itu misalkan misinya. Jadi kita harus buat program pada robot ini secepat mungkin supaya waktu yang diberikan, misalkan kita diberi waktu 3 menit itu tidak sia-sia atau habis terpakai hanya untuk membuat program yang terlalu lama. Jadi di sini ada cara ataupun trik supaya kita membuat program jadi lebih cepat. Oke, ini saya pindahkan dulu ya. Oke, kalau kita perhatikan bahwa keempat blok program ini mempunyai kemiripan. Nah, jadi ada yang sama gitu. Jadi kalau yang sama kita keluarkan, ini ada sama. Kemudian di ini waktunya juga ada sama. Kemudian di motion kita lihat ada motor direction. Kemudian ada motor off juga. Ini yang sama ya semuanya. Kemudian kita lihat dulu apalagi yang sama. Di sini 4 dan 7 tetap sama. Jadi ini harus kita buat dulu supaya gampang. Ini waktunya juga sama, semuanya 0,2 misalkan. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal klik kanan, duplicate. Jadi lebih gampang, lebih cepat. Klik kanan, duplicate. Kemudian klik kanan, duplicate. Sehingga blok program ini sudah selesai, tinggal kita ganti program-program yang tidak sesuai. Misalkan kita mau up arrow, maka arahnya itu
anti-clockwise, clockwise. Kemudian down arrow, kita mau arahnya itu adalah clockwise, anti-clockwise. Kemudian di sini left arrow, kita mau clockwise, clockwise sudah benar. Kemudian right arrow itu adalah anti-clockwise, anti-clockwise. Nah, jadi dengan cepat kita bisa menyelesaikan programnya. Nah, jadi dengan waktu yang singkat kita selesaikan programnya, maka robot ini sudah bisa mendorong makanan supaya robot lain bisa mendistribusikan makanannya, sehingga misi yang ingin diselesaikan dapat diselesaikan sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan. Kita juga bisa menggunakan coding atau program lainnya untuk menggerakkan robot. Jadi kita buat dulu blok program untuk robot bergerak maju. Ini jangan lupa motor 4 dan motor 7. Anti-clockwise, clockwise. Untuk bergerak mundur, ini kita duplicate saja. Maka di sini clockwise, anti-clockwise. Untuk belok ke kiri, maka di sini clockwise, clockwise. Untuk belok ke kanan, di sini anti-clockwise, anti-clockwise. Dan untuk memberhentikan motornya, kita pilih motor off. Ini jangan lupa juga motor 4 dan motor 7 off. Nah, di sini kita sudah selesai membuat blok program untuk menggerakkan robot. Bergerak maju, mundur, belok ke kiri, belok ke kanan, dan berhenti. Kali ini kita akan menggunakan perintah if. Ya, jadi di bagian control, kita scroll agak sedikit ke bawah. Di sini ada perintah if, tapi di sini kita pakai if else lebih tepatnya ya, if else. Jadi jika tombol up arrow ya, up arrow kita tekan, kita perintahkan robotnya bergerak maju. Nah, jadi blok program di sini kita ambil dari bagian sensing. Nah, di sini key space press. Oke, kita masukkan. Nah, blok ini kita duplicate dulu. Kita masukkan di else. Kemudian kita duplicate lagi, masukkan di else. Kemudian kita duplicate lagi, masukkan di else. Oke, kita lihat. Jika tombol up arrow ditekan, maka robotnya kita perintahkan untuk bergerak maju. Jika nggak ditekan, dia masuk ke program berikutnya. Jika tombol down arrow ditekan, maka kita perintahkan robotnya bergerak mundur. Jika tidak ditekan, selanjutnya masuk ke program selanjutnya. Jika tombol left arrow ditekan, maka robotnya belok ke kiri. Jika tombol right arrow ditekan, maka robotnya bergerak ke kanan. Jika sama sekali tidak ditekan, maka robotnya berhenti. Oke, inilah blok program yang kita buat. Oke, cuman kalau seperti ini programnya hanya dijalankan sekali saja. Jadi kita buat programnya ini terus menerus dijalankan. Kita pakai perintah forever. Oke, di sini kita boleh tambahkan when tanda bendera hijau ini klik atau kita tekan enter, itu bisa diaktifkan programnya. Dengan kita bisa perhatikan di bagian pinggirnya ada warna putih. Oke. Atau kita boleh juga pakai yang lain, yaitu yang ini. Misalkan kita tekan spasi, maka programnya sudah aktif. Atau kita boleh pakai, kita klik saja di sini. Ya. Oke. Jika pada robot terpasang motor tambahan yang berfungsi untuk mendorong makanan, kita boleh tambahkan programnya. Kita masuk ke motion. Biasanya itu yang dipasang adalah motor servo 180 derajat. Kita boleh tambahkan yang ini.
Ya, kita duplicate. Ini motor 8 sudah cocok. Jadi ini kita akan sesuaikan sudutnya dengan arah dorongnya. Oke, di sini kita tambahkan ini kita tambahkan saja ini spasi, kemudian ini kita boleh pakai jika tombol A ditekan, ya. Kemudian di sini kita pakai jika tombol S ditekan, ya. Oke, seperti inilah coding ataupun program yang bisa kita buat. Robot for Mission merupakan lomba robotik yang bertujuan untuk menyelesaikan misi yang diberikan oleh panitia lomba yang dibatasi oleh waktu, biasanya 3 menit. Dikarenakan dibatasi oleh waktu, maka robot yang kita desain selain dapat mengerjakan misi yang diberikan, juga gerak robot harus cepat. Dengan gerak robot yang cepat atau lincah, maka memungkinkan untuk menyelesaikan semua misi yang diberikan sebelum waktu berakhir. Dengan menyelesaikan semua misi yang diberikan, maka nilai yang didapat bisa maksimum. Supaya gerak robot menjadi cepat, maka penggunaan motor sebagai penggerak harus tepat. Part motor pada produk Gigo lumayan banyak. Kali ini kita akan membandingkan kecepatan putar dari 4 jenis motor yang ada pada produk Gigo. Yang pertama ini adalah motor servo 360 derajat atau biasa disebut juga continuous motor servo. Yang kedua ini adalah motor DC. Karena tampilannya bening seperti ini, maka biasanya kita sebut motor DC bening. Ini memudahkan kita untuk menyebutnya saja. Yang ketiga ini adalah motor DC juga, karena motor DC ini menyerupai motor DC yang ada pada part robot microbit, maka biasanya kita sebut motor DC microbit 2 pin abu-abu, karena warnanya abu-abu. Yang keempat ini adalah motor DC juga. Karena mirip dengan motor DC sebelumnya, biasanya kita sebut motor DC microbit 2 pin hitam karena warnanya hitam. Ini adalah Gigo Control Box. Dan ini adalah baterai yang dipergunakan sebagai sumber arusnya. Oh ya, biasanya untuk lomba disarankan memakai baterai jenis ini, tipe 18650, karena baterai ini dapat dicas atau diisi kembali, serta memiliki daya yang cukup besar. Sekarang kita akan rakit dan membandingkan kecepatan putar dari 4 jenis motor berikut ini. Kita pasang motor-motor tersebut pada base grid.
Kita hubungkan dua base grade ini dengan menggunakan frame. Pada masing-masing motor, kita pasang aksel. Kemudian kita pasang gear. Agar terlihat lebih jelas kecepatan putar dari masing-masing motor, kita tambahkan konektor. Kemudian, Gigo Control Box ini kita hubungkan dengan baterai. Sekarang kita akan membandingkan kecepatan putaran dari keempat motor ini. Mula-mula kita akan bandingkan motor servo 360 derajat dengan motor DC bening. Ini adalah pin konektor daripada motor servo 360 derajat. Kita pasang pada Gigo Control Box. Ini adalah pin konektor daripada motor DC bening. Terlihat di sini ada bagian yang pipih. Nah, sehingga pemasangan pada Gigo Control Box hanya bisa satu posisi saja, tidak bisa dibalik. Oke, kita akan pasang. Sekarang kita akan bandingkan kecepatan putaran kedua motor ini. Di sini terlihat bahwa kecepatan putaran motor DC bening itu lebih besar. Oke, sekarang kita akan lanjut bandingkan kecepatan putaran motor DC bening ini dengan motor DC microbit 2 pin abu-abu. Pin konektor pada motor DC microbit 2 pin warna abu-abu terlihat seperti ini. Bagian yang pipi ada di kedua sisinya, sehingga pemasangan pada Gigo Control Box bisa dibolak-balik. Jadi sebagai penanda, itu di sini kita bisa amati bahwa ada bagian yang pipi di sini, sedang di sini tidak ada. Oke, ini pengalaman, ada kejadian seperti ini. Siswa setelah membongkar robotnya dan memasangnya kembali, kemudian dijalankan. Dan robotnya jalannya itu jadi tidak seperti semula. Dan si siswa katanya, dia mengatakan bahwa programnya ngaco atau salah. Sebenarnya kesalahan bukan di programnya, tapi kesalahan di pemasangan pin konektor ini tadi. Jadi kalau kita pasangnya terbalik, maka arah putaran motornya juga akan terbalik. Oke, kita akan pasang. Kita akan bandingkan kecepatan putaran kedua motor ini. Di sini terlihat jelas bahwa kecepatan putaran motor DC microbit 2 pin warna abu-abu ini lebih besar dibanding yang motor DC bening. Oke, kemudian yang terakhir kita akan bandingkan kecepatan putaran motor DC microbit 2 pin warna abu-abu dengan warna hitam.
Kita akan bandingkan kecepatan putarannya. Di sini terlihat jelas bahwa yang warna hitam itu lebih cepat dibanding yang warna abu-abu. Dari hasil perbandingan keempat jenis motor, maka motor DC microbeat 2 pin hitam memiliki kecepatan putar yang paling tinggi. Perlu diperhatikan juga, karena lomba R4M ini agak unik dari lomba robotik lainnya, yakni berbasis human machine, yang artinya robot ini dikendalikan oleh manusia, maka kecepatan gerak robot harus disesuaikan dengan kemampuan operatornya. Biasanya, makin cepat gerak robot akan makin sulit dikendalikan. Oh ya, agar Gigo Control Box ini dapat menjalankan motor DC, maka kita perlu memodifikasi atau mengubah firmware dari Arduino-nya. Cara memodifikasi atau mengubah firmware dari Arduino ini akan dijelaskan pada sesi pelatihan lanjutan. Ada 2 cara yang dapat kita lakukan untuk mengubah kecepatan gerak robot. Yang pertama, kita dapat menggunakan bantuan susunan gear atau roda-roda, dan yang kedua, kita dapat mengaturnya dari program yang kita buat. Sebelum kita coba praktekkan mengubah kecepatan gerak robot dengan menggunakan bantuan susunan gear atau roda-roda, kita perlu memahami konsep dasarnya. Gear yang ada pada part robotik Gigo adalah sebagai berikut. Ada gear 20T, ini memiliki 20 gerigi. 40T, ini memiliki 40 gerigi. Dan seterusnya ada 60T, 80T, dan 160T. Jika susunan gear kita lakukan seperti ini, maka dapat kita amati bahwa arah putarannya berlawanan. Kalau ini berputar searah jarum jam, maka yang ini akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jika ini memiliki 40 gerigi dan yang ini memiliki 20 gerigi, maka perbandingan kecepatannya adalah 40/20 sama dengan 2/1, maka perbandingan kecepatannya sebesar 2:1. Untuk susunan gear dapat kita lakukan seperti ini, ya, seperti ini susunannya, atau dapat juga kita lakukan seperti ini susunannya. Sekarang kita coba praktekkan. Kita lihat susunan gear di sini bahwa gear yang besar dihubungkan dengan motor servo 360 derajat, gear yang kecil dihubungkan dengan roda robot. Jadi,
perbandingan kecepatannya di sini karena kita menggunakan roda gigi yang memiliki 60 gerigi dan ini memiliki 20 gerigi, maka perbandingannya adalah 60/20, 3:1. Oke, kita akan lihat. Nampak jelas bahwa putaran roda gigi yang kuning itu lebih lambat dibanding putaran ban ini. Karena perbandingannya ada 3:1. Jadi artinya di sini roda yang kuning ini berputar satu putaran, maka ban ini akan berputar 3 putaran. Cuman jika kita lakukan hal seperti ini, maka tenaga putaran roda ini akan berkurang. Jadi roda gigi ini dapat kita tukar posisinya sehingga menghasilkan putaran ban ini menjadi lebih lambat, tetapi lebih bertenaga. Konsep dasar seperti inilah yang diterapkan pada transmisi gigi pada kendaraan bermotor. Pada gigi rendah, putaran bertenaga, tetapi tidak dapat bergerak terlalu cepat. Sedangkan pada gigi tinggi, dapat cepat berputar, tetapi kurang bertenaga. Dengan membandingkan kecepatan putar dari 4 jenis motor ini, diharapkan dapat memilih dengan tepat penggunaan jenis motor penggerak dari robot yang dipersiapkan untuk mengikuti lomba.